Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku semua, pendukung channel Bos Rudi, dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, saya akan berbagi ciri-ciri orang atau manusia yang mudah terkena ilmu hitam, santet, guna-guna, doti. Jadi semua ilmu hitam apapun jenisnya itu, ciri-ciri orang yang mudah terkena. Silahkan kita dengarkan sampai habis agar tidak gagal paham. Jadi sebelum saya berbagi kepada saudaraku, jangan lupa dukung channel Bos Rudi, like, komen, subscribe, dan silahkan dibagikan kepada teman-temannya, karena subscribe itu gratis. Oke saudaraku, dengarkan sampai habis agar tidak gagal paham. Jadi ini untuk pribadi saya, untuk pribadi dan pendapat dan keyakinan saya, bahwa ciri-ciri inilah orang yang mudah terkena santet. Jadi seperti apakah orang itu? Orang yang mudah terkena ilmu hitam, santet, guna-guna, dan apapun namanya itu, yang penyakit gaib. Tapi semua adalah itu gangguan jin, gangguan jin yang dikirim oleh sang dukun ataupun orang yang benci dengan kita. Jadi seperti apakah ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang paling utama, yang paling banyak yang saya temukan dan dengarkan adalah seseorang yang paling takut dengan ilmu hitam, santet, guna-guna, doti, sihir, semua itu ditakutinya. Jadi yang paling mudah terkena adalah orang yang penakut. Paham? Jadi ciri-ciri yang mudah terkena ilmu santet dan segala penyakit gaib itu adalah orang yang penakut. Takutnya itu berlebihan kepada ilmu hitam, seakan-akan takutnya itu lebih takut kepada santet, guna-guna, doti, sihir, dan apapun namanya itu, seakan-akan takutnya itu melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pantas kita takuti hanya kepada Allah. Karena semakin kita takut kepada semua penyakit gaib itu, apapun namanya, maka semakin mudah terkena. Walaupun saudaraku punya pagar, ingat, walaupun saudaraku rajin sholat, walaupun saudaraku rajin mengaji, karena sudah banyak saya temukan rajin sholat, rajin mengaji, tapi terkena juga ilmu hitam. Terus saya tanya, mau tahu apa penyebabnya? Dia bilang iya, karena dia heran kenapa bisa saya terkena. Saya rajin sholat, saya rajin mengaji. Saya kasih tahu, apakah kamu takut sama santet, ilmu hitam, guna-guna, sihir? Bilang iya takut. Maka saya kasih tahu, itulah penyebabnya, karena kita takut kepada ilmu hitam. Karena kita takut, berarti saudaraku itu percaya bahwa kita bisa terkena karena kita takut.
seandainya saudaraku tidak takut, berarti saudaraku tidak yakin, tidak percaya bahwa bisa terkena. Ya. Jadi ketakutan diri saudaraku itu kepada semua penyakit gaib, ilmu hitam apapun jenisnya, maka apapun kita pakai, ya, pagar apapun itu akan terbuka tabirnya, ya, karena kita takut. Ya, ketakutan itu adalah penyakit. Ketakutan itu adalah energi negatif, dan semua penyakit gaib itu yang ingin mencelakai orang itu adalah negatif, energi negatif. Di saat saudaraku takut, maka tercipta auranya negatif, jadi bisa masuk karena sama-sama negatif. Paham? Silakan kita pikirkan biar paham, ya, agar tidak bingung. Oke. Jadi belajarlah tidak takut yang seperti itu. Belajarlah selalu minta perlindungan kepada Allah. Yakinlah kepada diri saudaraku bahwa saya tidak percaya bahwa ilmu, segala penyakit gaib itu, santet, sihir, guna-guna, ilmu hitam, doti, dan semua kiriman-kiriman yang negatif, saya yakin tidak bisa terkena dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak takut. Ya. Jadi keyakinan keberanian kita itu menjadi tameng untuk membentuk energi positif sehingga menolak segala yang negatif. Oke saudaraku, jadi tidak usah panjang lebar. Ini untuk pendapat dan keyakinan saya selama terjun di dunia pengobatan. Kalau saya tidak salah sudah ada 20 tahun. Ya. Saya juga pernah terkena. Oke. Jaga pikirannya, jaga hatinya. Pikirkan yang positif, yakin yang positif. Jangan percaya yang tidak baik. Ya. Oke, saudaraku. Jadi semoga apa saya sampaikan kepada saudaraku semua menjadi pedoman dan motivasi untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar terhindar dari segala ilmu hitam jenis apapun. Oke, yang percaya silahkan kita belajar, tidak takut. Yang tidak percaya abaikan saja, wajar, karena semua manusia masing-masing punya pendapat dan keyakinan masing-masing. Ingat, kekuatan ilmu kita, mantra kita, doa kita, salawat kita, ayat-ayat yang kita pakai, ilmu kita semuanya terletak dari hati dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke saudaraku, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.